Juicy, lembut, pastinya luarnya garing, tapi tengahnya masih dapat kenyalnya juga. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin egg chicken roll ala Hokben. Pastinya ini cocok banget nih buat nyetok di freezer ya. Jadi kapanpun perlu tinggal goreng. Buat bekal anak-anak juga pastinya suka karena nggak ngebosenin ya. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan minyak goreng Fortune dan ini pas banget disajikan dengan nasi putih yang aku masak menggunakan beras premium dari Fortune. Oke, yang pertama ini untuk bahan-bahan egg chicken roll-nya ya. Sebenarnya kalian bisa pakai telur dadar biasa, tapi aku lebih suka dibikin kayak kulit risol ya, lebih ekonomis dan juga lembut jadinya kayak yang di Hokben. Ini kita akan perlu telur, lalu tepung terigu, tepung maizena, air, minyak, lalu nanti kita akan beri bumbu dengan garam dan juga kaldu bubuk. Nah, untuk telurnya kalian bisa pakai 2 telur seperti aku atau bisa juga 1 telur ditambah 2 kuning telur karena nanti kita akan perlu 2 putih telur untuk bikin adonan ayamnya ya, jadi bisa disesuaikan. Lalu untuk bahan isian ayamnya di sini aku gunakan paha ayam ya. Paha ayam pastinya dia lebih berlemak, lebih juicy, tapi kalau mau yang lebih lean menggunakan dada ayam file juga itu nggak masalah. Bahan tambahannya kita akan perlu putih telur, bawang putih halus, lalu ada bawang goreng. Bawang goreng kalau lagi nggak ada mau di skip nggak apa-apa ya. Yang lebih berasa memang si bawang putihnya. Lalu aku akan tambahkan juga minyak wijen supaya wangi dan bubuk pala. Ini opsional, bisa juga kalian ganti sama bubuk ngohyong. Dan aku juga akan tambahkan ini air es atau bisa juga kalau kalian menggunakan food processor pakai es batu. Sama nanti kita perlu bumbu-bumbu, gula, garam, merica, serta kaldu bubuk atau penyedap. Lalu terakhir ini opsional ya, kalau mau lebih empuk, ini aku suka tambahin juga roti tawar, anak-anakku suka. Sama nanti kita akan perlu air tambahan juga. Oke, yang akan kita proses pertama ini untuk kulit risol atau kulit egg roll-nya ini. Siapkan mangkok, kita akan campur tepung terigu, tepung maizena, telur, air dan juga minyak. Nah, ini dicek dulu ya, kita aduk dulu, cek konsistensinya. Kita perlu dia yang agak cair biar nanti ngebentuknya juga lebih gampang. Untuk resep lengkap udah aku tulis semuanya di description box. Sekarang kalau konsistensinya udah pas, baru kita akan tambahkan pewarna. Kita tambahin dikit demi sedikit sampai warnanya itu pas. Terus jangan lupa juga untuk dibumbuin sama garam dan juga kaldu bubuk supaya nanti kulitnya ini dia ada rasanya juga, nggak tawar. Sekarang untuk bikin kulit risolnya aku akan pakai non-stick pan, tapi kalau kalian punya pan yang untuk crepes ya, yang pan terbalik itu juga cukup mudah untuk digunakan. Pertama kita akan panaskan dulu pannya ya, karena kalau misalnya pannya masih dingin kita masukin adonan, walaupun pan yang kalian gunakan non-stick kadang itu dia jadinya lengket. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita percikan sedikit air. Kalau airnya langsung menguap berarti udah siap digunakan. Jangan lupa apinya tetap menggunakan api sedang kecil. Dan tinggal kita tuang aja adonannya, terus diratakan seperti ini. Nah, ini makanya konsistensi itu penting. Kalau misalnya tadi terlalu kental, pasti kita sulit untuk meratakannya. Dan juga pastinya nanti hasil dari kulit risolnya ini dia akan terlalu tebal. Dan kalau udah kita masak aja, ini dibiarin ya sampai pinggir-pinggirannya dia mau lepas kayak gini. Ini nggak perlu dibalik, udah matang, semuanya udah kering. Tinggal kita taruh di atas talenan atau nampan seperti ini. Lalu tinggal kita ulangin aja step by stepnya. Oh ya, ada tips juga mungkin kalau kalian bikin kulit risol terus tiba-tiba kulit risolnya tuh terlalu cepat matang, jadi susah diratain, jadi kayak jala-jala gitu. Nah, itu biasanya emang wajannya yang terlalu panas. Makanya penting kita gunakan apinya api sedang kecil ya, biar matangnya merata, warnanya juga dia nggak gosong. Ini untuk kulit risolnya kita tumpuk aja nggak apa-apa karena tadi di adonan kan kita udah tambahin minyak ya. Itu juga mencegah si kulit risolnya ini saling nempel satu sama lain. Dia nanti kalau udah dingin gampang dilepasnya. Oke, ini kulitnya masih panas, kalian kita dinginkan dulu dan sekarang kita akan bikin isian adonan ayamnya. Nah, di sini kalian kalau misalnya nggak ada food processor bisa belinya udah ayam giling, ayam cincang, nanti tinggal diaduk sama semua bahannya yang udah dihaluskan. Pertama di sini aku mau keringkan dulu ayamnya ya. Kenapa? Karena nanti kalau ayamnya terlalu basah,
pasti resepnya juga berubah lagi ya, jadi terlalu cair dan lain-lain. Lebih baik ini kita keringkan dulu. Lalu kalau udah kering tinggal dimasukkan aja ke dalam food processor bersamaan dengan garam, kaldu bubuk dan juga gula. Ini kita akan haluskan. Ini tahap pertama ya, jadi jangan masukin dulu bahan lainnya. Kita akan blend ayamnya ini dia sampai lengket dulu. Sama halnya kalau kalian gunakan ayam cincang, misalnya nggak ada food processor, ayam cincangnya itu dicampur dulu sama garam dan lain-lain sampai dia lengket dulu ya, baru masukin bahan lainnya. Setelah 2-3 menit di blend, kalian bisa lihat konsistensinya dia udah lengket banget. Nah ini karena tadi kita tambahin garam sama ayam ya, jadi sebagian proteinnya dia udah benar-benar ke breakdown. Ini penting supaya nanti tekstur daging ayamnya dia nggak keset tapi lebih lembut dan juga bouncy ya. Bouncy itu kayak kenyal membal gitu. Dan kalau udah, ini aku mau tambahin sama bawang putih yang udah dihaluskan sama bawang goreng. Kalau bawang putihnya utuh tuh kadang suka takutnya masih besar-besar ya, kurang merata, nanti malah aromanya ganggu. Lalu tambahkan merica dan pala bubuk. Ini opsional ya, pala bubuk. Dan juga minyak wijennya. Terus ini aku tambahin juga sama es batu ya, atau air es dingin. Nah ini kenapa biasanya kita nambahin es atau air es di daging olahan itu tuh kan kadang kalau food processor suka mengeluarkan panas ya. Kalau adonannya sampai jadi anget, biasa memang kualitas tekstur dari dagingnya dia akan menurun. Makanya kita bantu pakai es batu supaya nggak overheat. Lalu terakhir tinggal kita tambahin putih telur dan juga tepung maizenanya. Kalau udah, kita tinggal cek konsistensinya ya. Tadi walaupun kita tambahin airnya cukup banyak, tapi ini ayamnya bisa ngikat airnya dengan baik. Untuk konsistensi ini aku suka memang dia agak basah kayak gini, jangan terlalu padat. Supaya nanti hasil dari gorengannya dia jadinya lebih juicy ya, nggak seret. Kalau semuanya udah kecampur dan kalian nggak mau tambahin roti, ini udah sampai sini aja. Tapi supaya lebih empuk, aku mau tambahin roti tawar. Kita tinggal potong-potong aja kayak gini, lalu campur dengan air. Boleh juga susu. Terakhir kita tinggal campur ke adonan lainnya. Dan jangan lupa ini cukup di blendnya sebentar aja ya, nggak usah sampai terlalu halus. Buat yang mau nyicipin, ambil aja adonannya sedikit, dimasak, dicobain. Kalau udah pas, ini tinggal kita bungkus aja. Sekarang aku siapin kulit yang tadi udah kita bikin. Untuk ukuran kulitnya ini kan 26-28 cm. Dan aku akan bagi adonannya ini kurang lebih jadi 6 pieces. Langsung aja kita susun kayak gini ya, di agak bagian bawah dari kulitnya. Terus kita gulung dulu sekali, baru kanan kirinya ini kita akan tutup ya. Terus gulung lagi, dan aku udah siapin lemnya ini yang terbuat dari air dan tepung. Kalian bisa gunakan tepung apapun, supaya nanti pada saat digoreng itu dia kulitnya bener-bener nutup ya, nggak lepas-lepas. Terus kalau udah, tinggal kita gulung sisanya. Sekarang egg chicken roll-nya ini kita akan kukus dulu sebelum digoreng. Pastikan kukusannya udah dioles sama minyak atau diberi alas baking paper dan lain-lain supaya nanti nggak nempel. Lalu tinggal kita kukus saja selama 15-20 menit, tergantung ukuran dan juga ketebalannya ya. Semakin kecil pastinya semakin cepat matang. Kalau udah matang, ini hindari kena tetesan-tetesan dari kukusannya. Aku mau sisihkan ke piring kayak gini. Lalu sambil tunggu dingin sebentar ya, supaya dia lebih ngeset lagi dan gampang untuk dipotong-potong. Ini aku mau panasin minyaknya. Di sini aku menggunakan minyak goreng dari Fortune ya. Jadi minyak goreng Fortune ini merupakan minyak goreng yang terbuat dari kelapa sawit, di mana smoking point-nya ini tinggi ya, sehingga tahan panas, membuat gorengan jadi lebih garing, tahan lama. Sekarang ini kita akan potong-potong egg chicken roll-nya ya. Ini sebelum digoreng pastikan memang udah nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu basah ya. Kalau dia masih terlalu basah, biasanya ketika digoreng itu terlalu heboh cipratannya. Kalian bisa tinggal potong-potong aja sesuai selera. Oh ya, kalau kalian mau buat nyetok, berarti dalam keadaan belum digoreng, ini bisa di frozen ya. Pastikan dalam keadaan yang tertutup supaya kualitasnya, aromanya juga tetap terjaga. Oke, kalau udah, ini tinggal kita goreng aja ya. Hati-hati cipratan minyak pastinya. Dan mungkin kalau kalian bertanya kalau nggak digoreng gimana, cuma dikukus ya, bisa-bisa aja sih. Tapi kalau digoreng itu pastinya hasilnya lebih wangi, teksturnya juga lebih maksimal.
Ini adonan ayamnya dia juicy, wangi ya dari bawang putihnya, terus minyak wijen. Dan yang paling penting dia teksturnya juicy, lembut, dan juga nggak padat ya. Dan yang nggak kalah penting pastinya ini bungkusan kulit risolnya. Yang ketika digoreng pastinya luarnya garing tapi tetap tengahnya masih dapat kenyalnya juga. Terus tipikal gorengan kayak gini disajikan sama salad yang segar, sama nasi atau bisa juga pakai saus sambal. Ini pastinya cocok banget untuk resep salad. Jangan lupa juga untuk cek ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk nyetok produk-produk dari Fortune. Kalian bisa dapatkan di supermarket terdekat ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Untuk info lebih lengkap langsung aja cek ke Fortune Cermat di Instagram. Dan juga kalau request tag ke @fortunecermat, Devina Hermawan, Devis Mentri di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.